apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Lancar usahanya, lancar rezekinya, sukses karirnya ya. Semoga juga lancar hubungan asmaramu. Oke. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya teman-teman semuanya atas dukungan kalian untuk Jeng Sri mengembangkan bacaan-bacaan ini ya. Jadikan ini sebuah hiburan untuk waktu luangmu atau jadikan ini sebagai ya sedikit pembuka keraguan-raguan kamu untuk melangkah ya, keraguan-raguan kamu untuk uh, mencari jawaban atas permasalahan jika ini resonate. Jika nggak resonate, abaikan saja atau jadikanlah hiburan semata. Oke, kali ini Jeng Sri ingin mengajak teman-teman untuk menikmati seperti apakah perjalanan seorang King of Sword ya. Di sini judulnya adalah King of Sword mencari cinta. Siapakah King of Sword ini? Dan dia mencari cinta. Ketemu yang seperti apa? Yuk kita kepoin. King of Sword akan mencari cinta. Kita ambil ceritanya di sini. Oke, kita akan ambil dari sini. Kita akan mencari tahu, sama-sama mencari tahu. Dia akan mencari cinta seperti apa ini King of Swords ya. Oke. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya. Wow. Judgment-nya kebalik. Enggak belum. Ya, King of Swords mencari cinta judulnya. Coba apa yang akan terjadi? Ataukah ada di antara teman-teman yang mendaftar untuk menjadi kekasih dari King of Swords? Silahkan kirimkan nomor WA-mu ke sini, nanti akan Jeng Sri jembatani untuk menjadi pacarnya King of Swords di sini. Ya, siapa tahu ini adalah jodoh Anda. King of Swords-nya jodoh Anda. Ya. Kita akan lihat sama-sama. Jangan percaya 100% terhadap ini ramalan karena ini pembacaan ya. Jangan percaya 100% terhadap ini pembacaan karena ini hanyalah sebuah katakanlah hiburan ya. Yang percaya, yang harus dipercaya adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa sendiri ya, karena yang menentukan jodoh kita adalah Dia ya. Dengan mau nyambung dengan siapa itu sama Dia. Ten of Coin. Ternyata King of Swords-nya itu kaya raya. Halo, siapa yang mau mendaftar? Di sini ada King of Swords kaya raya ini sedang mencari cinta, sedang mencari pelabuhan hati. Kita akan lihat siapa yang mau mendaftar. Silahkan. King of Swords mencari cinta. Oh. Eight of One ada The Emperor. Yuk kita lihat. Kita cari 2 kartu lagi ya. Siapa tahu menemukan cewek cantik nih di sini. Siapa yang mendaftar boleh. Wow. 10 of One, 9 of One. Apa ini? 3 of One kebalik. Oke, seperti apakah King of Swords? Saya perkenalkan King of Swords ini pribadinya. Sepertinya dia ada sayap ya. Berarti dia adalah seseorang yang memiliki kebebasan untuk kemana, atau dia ini adalah mungkin dilindungi oleh makhluk luar angkasa gitu ya. Ini
apa namanya, malaikat pelindungnya itu ada. Mungkin dia adalah reinkarnasi gitu. Ini King of Sword ini. Dia seseorang yang terlahir sebagai seorang pemimpin ya. Dia cerdas, tangkas ya. Dia juga cepat bergerak, terus dia juga siap untuk mengambil keputusan yang apa namanya, keputusannya itu sesuai dengan fakta-fakta ya, realistis gitu ya. Ini King of Sword. Dia apa namanya, jiwa spiritualnya juga ada, ini sudah matang. Inilah King of Sword ya. Dia seorang yang sukses, tapi seperti apakah perjalanan asmaranya? Kita akan lihat perjalanan asmara dari King of Sword yang sekarang ini sedang mencari cinta. Dan King of Sword ini, kalau dia sword berarti dia itu unsurnya udara ya, memiliki kebebasan. Jiwanya bebas dan dia menginginkan pasangan, apakah pasangannya dari sword atau dari mana, dan kali ini yang terjadi adalah King of Sword ini yang dipermainkan adalah perasaannya. Sekarang berhubungan dengan perasaannya ya. Dari segi perasaannya untuk asmaranya juga dalam mencari kematangan spiritualnya mungkin masih digali di sini ya. Oke, kita akan lihat sama-sama King of Sword mencari cinta. Seperti apakah dia? Kita akan lihat di sini. Ada Judgment terbalik. Ada Ten of Coin. Kalau kita hubungkan ke sini, King of Swords sebenarnya adalah seorang pemimpin yang mampu melakukan keharmonisan di sini ya. Dia juga memiliki banyak uang, istilahnya dia kaya raya gitu ya. Tapi kita lihat kenapa ini di sini ada Judgment terbalik. Ternyata dia itu, kalau kita hubungkan ke sini, dia adalah pernah membuat sebuah komitmen. Akan tapi komitmennya itu mungkin karena dia melarikan diri, akhirnya ini mungkin komitmennya itu nggak sesuai dengan keinginan dia, atau terjebak dalam sebuah komitmen yang menyakitkan, komitmen yang salah, sehingga dia punya semangat untuk keluar dari sini. Jiwanya membawa api, keluar dia, ya, keluar. Mungkin di sini keharmonisan keluarga, keharmonisan sebuah hubungan asmara yang dia inginkan, tapi tidak dia dapatkan. Salah membuat komitmen, tidak dia dapatkan. Sehingga dia emosi, kemudian untuk keluar, jiwa swordnya keluar ya, ini. Sehingga Wands yang berbicara, ini unsur api. Semangatnya, jiwanya penuh semangat untuk keluar, meninggalkan hubungan ini. Dia akan keluar, dia akan mencari ya. Mungkin dia terpuruk dalam sebuah hubungan yang sangat menyakitkan dengan pasangannya. Dia keluar. Kenapa? Karena sword ini menyukai kebebasan ya, menyukai kebebasan. Bertemu dengan di sini adalah Emperor. Emperor itu melambangkan seorang laki-laki yang punya tanggung jawab, yang apa namanya, mengontrol. Dia punya jiwa pengontrol ya. Dia mengontrol dirinya sendiri. Kontrol dirinya sendiri, akhirnya dia terbang, akhirnya dia keluar dari ketidakharmonisan ini. Apa namanya? Hubungan yang tidak bagus ya, hubungan yang tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan dia. Komitmen yang salah, mungkin dia merasa terinjak, dia merasa terbebani, begitu banyak beban yang harus dia lakukan dalam hubungan ini. Jadi dia tidak mau, dia ingin keluar dari situ. Dia berusaha keluar sekuat tenaga, keluar. Dia merasa bahwa aku adalah harus bisa mengontrol. Aku harus mengontrol emosi aku, harus mengontrol jiwa aku. Dia tetap berusaha, terus berusaha dengan segala macam cara, karena dia merasa dirugikan. Karena di dalam hubungan ini dia tidak mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari sebuah hubungan ya. Kepandaiannya dalam urusan memimpin, mungkin dalam segi bisnis dia, dalam pemimpin ya.
itu tidak sebanding dengan kepandaian dia, kecerdasan dia dalam mengelola hatinya, mengelola perasaannya. Kita lihat di sini, dia merasa terbebani, merasa seperti seolah-olah saya hanya dimanfaatkan, terinjak, dimanfaatkan. Dia berusaha untuk keluar. Ini tadi kebalik ya. Dia berusaha keluar, walaupun usahanya itu belum mencapai pada tahap yang dia inginkan, ya, karena dia merasa banyak sekali di belakang dia, banyak sekali beban, baik dari segi asmara maupun dari pekerjaan dia itu jalan bareng gitu ya. Kalau dia dalam hal cinta, mungkin dia merasa kalau aku mencintai orang itu, karena aku harus bertanggung jawab. Sepenuhnya aku harus bertanggung jawab. Tapi kalau aku mengelola masalah, maka aku akan menyelesaikan masalah. Dia banyak sekali yang dipikirkan hanya. Akhirnya dia memang berusaha dari segi spiritualnya juga dia akan berusaha berjalan. Secepat kilat dia akan berjalan, akan keluar dari sini. Ya, dia akan kontrol, dia akan gunakan kekuatan dia ya, baik dari segi nih baju jubahnya merah ini, baik dari segi semangat dia maupun dari segi jiwa dia akan berusaha. Dia akan mengontrol kepribadiannya, mengontrol jiwanya, mengontrol langkah dia untuk bisa keluar dari semua ini. Ini dia merasa benar-benar depresi ini. Dengan adanya hubungan cinta yang salah. Dengan adanya komitmen yang salah, dia merasa sangat depresi di sini. Ya, kita akan lihat. Nah, diam-diam dia melarikan diri. Keluar dia. Keluar dari sini dengan secara diam-diam. Karena dia melihat bahwa saya harus bisa bebas. Saya harus bisa bahwa di luar sana itu masih banyak sesuatu yang harus saya kerjakan, sesuatu yang harus saya pilih gitu ya. Emosi dia ke sana keluar dia. Di sini ketemu dengan 4 of 1 ya. Aku terlalu kenceng suaranya, terlalu bersemangat ya. Sorry. 7 of Cup ini. Oke. Dia mencoba untuk mencari konsentrasi. Dia punya keinginan untuk ini. Dia mulai ini keluar, lihat di matanya ini. Dia keluar dengan kecerdikannya, dia membawa pisau. Pisau-pisau ini dia keluar ya. Rasa sakit, rasa hati yang sakit ini dia bawa keluar dengan kecerdikannya. Seperti halnya dia anjing yang mencuri gitu ya. Tapi ini keluar dia. Dia menginginkan sebuah keharmonisan. Dia cari, dia lihat-lihat di sini semuanya ya. Kenapa? Dia masih sulit sekali untuk konsentrasi untuk memilih di sini. Karena dia menginginkan hubungan yang harmonis. Tapi kok nggak dapet di situ karena aku salah memutuskan. Mungkin dia memutuskan dengan cepat gitu ya. Nggak pandang seperti halnya dia memutuskan ketika memutuskan dalam sebuah keputusan untuk kebijaksanaan pekerjaan dia. Kebijaksanaan dalam cinta biasanya memang diandalkan kepada perasaan, bukan lagi kepada logika. Nah, sekarang di sini dia menggunakan logika. Bukan cuma perasaan saja ya. Ini logikanya dipakai, perasaannya juga dipakai untuk melihat begitu banyaknya pilihan. Dia harus konsentrasi ke sini untuk menemukan sebuah hubungan yang harmonis ya. Dia belum menemukan hubungan yang harmonis seperti ini, dia belum menemukan. Masih ada banyak pilihan. Apakah dia akan berhasil untuk mendapatkan satu? Semesta itu ngasih tahu sama dia ya, karena dia intuisinya kan tinggi. Semesta ngasih tahu sama dia, itu loh ada satu yang bisa kamu andalkan, yang bisa kamu
ambil. Itu sesuai dengan keinginan kamu begitu ya. Sesuai dengan keinginan kamu. Silakan. Apakah kamu bersedia untuk mengambil atau tidak? Ini hanya pandangan dari semesta, ya. Berhasil atau tidak kita tidak tahu. Kita lihat lagi. Ada the devil. The devil di sini lambangnya, kalau the devil biasanya lambangnya kan setan gitu dia. Ini lambangkan dengan naga seperti ini. Ya. Lebih baik hubungan yang seperti ini kamu ambil satu daripada kamu merasa seperti diperbudak di sana tadi. Ya, ini adalah hubungan sebab akibat. Ya, sebab akibat. Sebab kamu salah dalam mengambil sebuah keputusan karena kamu hanya berdasarkan perhitungan semata. Kalau soal asmara nggak bisa, kalau hanya berdasarkan logika saja. Ya, kita harus mengandalkan logika saja nggak boleh, perasaan saja juga nggak boleh gitu ya. Salah ambil itu kalau asmara itu seperti halnya kita membeli kucing dalam karung. Ya, devil ini dia merasa konflik nggak sehat di sini, maka dia melarikan diri. Dia masih membebani pikiran dia. Di sini masih ada. Karma juga ada di sini ya. Mungkin dia melakukan hubungan ini mungkin adalah karma. Ini bisa berlaku karma ya. Karma itu apa namanya ya? Sebetulnya sama aja dengan hubungan sebab akibat tapi terjadi sekarang. Apakah itu karena dia atau karena leluhur dia ya? Kalau dalam hal seperti ini tuh seperti itu. Dalam hal bacaan ini, kadangkala karma ini adalah penebusan karma dia, leluhur dia, tapi oleh dia. Kadang-kala kita nggak tahu, tapi ini terjadi. Ya, mungkin juga karma, mungkin juga karena dia merasa ini diperbudak di sini, dia ngambil ini, dia tidak mau lagi mengalami seperti yang kemarin-kemarin. Dia harus pilih satu, jangan ambil seperti yang kemarin. Karena ini bisa nggak konsentrasi lagi. Ini tadi aku ambil kartu satu. Nah, ada temperance. Di sini ada temperance, ya. Dia menginginkan sebuah ketenangan dalam hubungan, ya, keharmonisan. Keharmonisan, lihat ini sampai menyentuh kaki. Dia ingin semuanya sejuk, ya. Clearing. Clearing energi ini namanya. Namanya itu dia membersihkan diri, baik apa yang sudah terjadi, trauma segala macam ini harus bersih. Baik dari sini maupun ke bawah sini. Dia harus bersih gitu ya. Hubungan apa yang tadi hubungan menyakitkan itu dia harus menyembuhkan lah istilahnya ya. Menyembuhkan luka itu. Sebelum kamu memilih satu ini, kamu harus menyembuhkan. Nih. Sebelum memilih salah satu, karena ini semesta memberikan pilihan. Di sini ada 4 pilihan ya, 4 ya, tapi satu yang harus kamu pilih. Semesta memberikan satu pilihan. Tapi sebelum kamu mengambil ini, kamu harus clearing dulu. Kamu harus menyembuhkan diri kamu dulu. Sembuhkan trauma kamu. Ya, sembuhkan trauma kamu sampai balance. Ya, sampai balance. Emosi yang tadi sakit banget, kalau kamu ingin masuk ke dunia bukan ke dunia, masuk ke hubungan selanjutnya seperti hubungan yang kamu inginkan. Jadi trauma kemarin harus kamu lepaskan, kamu buang. Kamu harus melakukan sebuah pelepasan. Lepaskan itu sehingga kamu mendapatkan ketenangan. Seperti halnya Sang Buddha sedang bertapa, jadi tenang, nyaman dia. Baik ke atas maupun ke bawah, ya. Baik dengan sesamanya ataupun dengan Sang Pencipta. Kamu harus mohon pengampunan supaya kamu mendapatkan ketenangan. The Magician. The Magician di sini muncul kekuatan dari
atas disalurkan ke bawah. Bim salabim gitu kalau orang bilang sulap ini ya. Dia melambangkan, mengatakan bahwa ini adalah saatnya. Saatnya kamu menggunakan apa yang kamu miliki, apa yang kamu dapatkan dari Sang Pencipta. Jangan bodoh, ya. Jangan bodoh. Kamu gunakan. Kamu kan terlahir sebagai SWOT. Nggak bisa SWOT itu ditahan, maka dia akan meledak, ya. Ibarat kata itu udara kan begini pandangannya. Udara itu kan dalam sebuah tabung. Jika udara dalam sebuah tabung itu panas, dia akan berusaha terus untuk keluar gitu. Nah, kalau sudah keluar, sembuhkan ya, bebas dia kan. Gunakan intuisimu. Kamu kan punya ketajaman intuisi nih. Ya, intuisi ada, kecerdasanmu ada. Kamu kan cerdik, ya, cerdik. Udara itu bisa menyusup kemana-mana. Dia bebas bergerak kemana-mana. Ini adalah saatnya. Saatnya memanfaatkan apa yang kamu miliki atas pemberian semesta. Gunakan kepandaianmu, ya. Jangan mau diperbudak, jangan mau ditekan, jangan kebanyakan pilihan, pilih salah satu. Nih, ya, pilih salah satu. Di sini kamu kan memilih banyak pandangan, emosi kamu kemana-mana, tapi kamu harus fokus pada satu. Semesta bilang fokus pada satu. Hilangkan sakit hati, hilangkan sesuatu yang tidak bagus, ya. Setelah kamu mengalami karma semua ini, bikinlah kamu tenang, ya, karena ini adalah saatnya. Saatnya kamu memanfaatkan apa yang semesta beri, yaitu perasaanmu, logikamu, kecerdasanmu, intuisimu, gunakan untuk mencari sesuatu yang membahagiakanmu. Ya. Apa yang kamu cari? Kamu cari jodoh. Nah, two of coin di sini, sehingga balance. Setelah balance lagi, balance di sini, two of coin ini berarti dia kembali berhasil, ya, berhasil melepaskan beban yang tadi membelenggu kamu. Energinya balance kembali, perasaan kamu balance kembali. Harus kamu usahakan secepatnya, ya, karena ini udah saatnya kamu dikasih seperti ini. Sehingga tinggal the full, muncul the full. Kenapa the full? Lihat semua permasalahan yang dihadapkan di sini kembali ke nol, ya. Sudah seimbang, kembali ke nol. Nantikan apa yang akan kamu dapatkan dalam perjalanan ini, ya. Yang kamu dapatkan dari perjalanan ini kembali ke semula, ya. Udah kembali ke semula. Kembali ke semula itu baik dari segi perasaanmu atau semesta bilang juga kembali ke orang di masa lalu kamu, ya. Kembali kepada orang di masa lalu kamu yang pernah kamu tinggalkan, tapi bukan orang yang ada di sini, ya, bukan orang yang di sini. Orang masa lalu berarti ada lagi orang masa lalu yang kamu tinggalkan, yang awal ya, awal kamu memulai hubungan, mungkin dia ada di sana. Jadi mungkin dengan kata lain, setelah kamu berhasil, perasaan kamu udah balance, ya, udah nyaman kembali, semesta mengatakan kamu harus kembali ke semula. Mungkin orang masa lalu kamu yang udah pernah kamu dengan dia gitu, ya. Orangnya ini cewek kan?
The Fool itu bisa cowok, bisa cewek, energinya bisa maskulin, bisa feminim. Tapi di sini karena mencari cinta, kebetulan ini kita hubungkan saja. Kebetulan di sini hubungannya gambarnya tuh cewek ya, cewek cantik nih, rambutnya panjang. Dia suka bunga lagi di sini. Dia ada masa lalu sama Sword yang orangnya itu gak neko-neko. Dia cantik, gak neko-neko. Lugu, ya, nggak terlalu banyak permintaan, mungkin nggak materialistis juga gitu bisa. Terus dia itu memang bener-bener cinta sejati, ya, ini cinta sejati tapi ditinggalkan oleh Sword karena Sword itu memang suka kebebasan, ya, suka kebebasan dia. Jadi kembali ke orang masa lalu yang memiliki cinta sejati, yang masih lugu. The Fool itu kan lugu. Ini kembali ke masa lalu. Kita lihat Seven of One. Secepatnya kamu ke dia, ya, secepatnya. The Sun, clear, sehingga kamu akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, hari-harimu cerah, masa depanmu cerah. Jadi King of Swords ini harus kembali kepada seseorang yang pernah ada di masa lalunya, yang pernah dia tinggalkan, yang cinta sejati. Ini benar-benar mencintai The Fool dengan apa adanya The Fool. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan. The Fool. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan, King of Swords. Ya, King of Swords mendapatkan kebahagiaan jika dia kembali kepada seseorang dari masa lalunya yang mencintainya benar-benar dan pernah tinggalkan oleh The Fool. The Fool lagi, sorry, aduh belepotan banget. Yang pernah ditinggalkan oleh King of Swords. King of Swords harus menemuinya lagi, ya. Ya, gini. Kembali kepada orang masa lalunya, seseorang yang benar-benar mencintai King of Swords dengan sepenuh hati, dengan keluguannya, ya. Mungkin cewek ini lugu, nggak materialistis, ya. Dia kembali ke sana. Semangat, tancap gas, yuk kembali ke sana, sehingga kamu akan hidup tercerahkan bersama seseorang yang pernah kamu tinggalkan, yang pernah bersinggah di hati kamu, ya. King of Swords menemukan cintanya kembali. King of Swords adalah zodiak yang berurusan dengan unsur udara, memiliki kebebasan, pandai, bebas, punya semangat, ya, suka terbang kemana-mana nih King of Swords nih. Halo bos, King of Swords, ya. King of Swords mewakili zodiak dari Libra, Gemini, dan juga Aquarius. Oke, semangat Libra, Gemini, Aquarius. Anda telah mendapatkan pelajaran hidup, ya, perjalanan spiritual, bahwa cinta sejatimu masih menunggumu, ya. Oke, thank you. Kita akan jumpa kembali di readingan selanjutnya. Bye.